Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Sesungguhnya kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sudah selayaknya bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, baik nikmat-nikmat yang disadari maupun nikmat-nikmat yang kita tidak sadari. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat tersebut? Tentunya dengan selalu menaati perintah Allah, dalam artian kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi terakhir sekaligus nabi penutup yang telah membawa risalah Islam kepada kita, dan alhamdulillah kita termasuk ke dalam risalah Islam tersebut. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada masih dalam bab teks prosedur, tetapi di subbab menyusun teks prosedur. Sebelumnya kita telah bahas materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Apa saja strukturnya? Strukturnya ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup atau penegasan ulang, gitu ya. Nah, itu kalau cara membuat. Kalau cara melakukan, maka alat dan bahan itu tidak ada. Nah, apa saja kaidah kebahasaannya? Ini hanya mengulang saja ya. Kaidah kebahasaannya yang pertama ada kalimat perintah. Yang kedua ada penggunaan bentuk pasif untuk proses. Kemudian ada penggunaan kriteria batasan. Yang keempat ada penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kemudian ada juga menggunakan kalimat saran atau larangan. Kemudian menggunakan kata penghubung, pelepasan, kata acuan, begitu ya. Selanjutnya ada menggunakan akhiran i, akhiran kan. Nah, itu adalah kaidah-kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kali ini kita akan belajar menulis teks prosedur. Apa saja langkah-langkah untuk menulis teks prosedur? Nah, kita mulai ya. Langkah dari membuat teks prosedur itu setidaknya ada 6. Nah, langkah membuat teks prosedur. Kita sudah membuat teks prosedur, langkah membuat teks prosedur. Jadi langkahnya kita buat langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan jenis dari teks prosedur. Apa maksudnya? Ya,
Ketika kita membuat teks prosedur, maka kita harus tentukan dulu jenisnya, jenis teks prosedurnya. Apa jenis teks prosedurnya? Misalnya cara membuat, ya, cara melakukan, gitu ya. Cara membuat, cara melakukan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang ada 4 bagian itu ya, yang ada 4 bagian. Jadi kita tentukan teks prosedurnya, kita mau apa ini. Kalau kita mau membuat kalau membuat teks prosedur langkah-langkah membuat KTP, tentunya cara melakukan. Walaupun di situ ada membuat KTP, karena bukan kita yang membuatnya, kita melakukannya, melakukan langkah-langkahnya. Langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar, maka itu cara melakukan, bukan cara membuat. Kalau cara membuat biasanya ditandai dengan alat dan bahan. Maka kita paling pertama harus menentukan jenis teks prosedurnya. Yang kedua apa? Yang kedua menentukan topik. Menentukan topik. Apa topiknya? Topiknya bisa jadi kalau misalnya cara membuat, misalnya masakan begitu ya. Kemudian tips dan trik tertentu, trik bermain tips dan trik komputer misalnya. Masakan, tips dan trik komputer. Apalagi? Ini topik ya, tips dan trik komputer, kemudian intinya yang berhubungan dengan topik-topik yang hendak dibahas begitu. Bisa masakan, tips dan trik komputer, atau dalam dunia di kesehatan misalnya. Jadi topiknya itu yang dibahas bagian apa? Tentang corona misalnya, ya, tentang corona, atau mungkin elektronik begitu ya. Yang dibahas tentang elektronik, maka topiknya ditentukan begitu ya. Topik. Ini topik. Selanjutnya tentukan judul. Menentukan judul. Judulnya apa? Misalnya kalau masakan judulnya misalnya membuat rendang gitu ya. Membuat rendang misalnya. Ya, bisa membuat pizza, membuat roti susu Jepang begitu ya. Membuat mie instan, ya, masakan ya. Kalau tips dan trik komputer misalnya cara mengatasi virus misalnya. Atau mungkin ya cara mengatasi virus ya, cara mengatasi virus misalnya. Virus banyak bagian-bagiannya ya. Nah, jadi begitu ya menentukan judul. Nah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan sumber informasi. Setelah kita menentukan jenis teks prosedurnya, kemudian topik dan judulnya, maka kita sekarang adalah mengumpulkan sumber informasinya. Ya, sumber informasi harus kita kumpulkan. Sumber informasinya dari mana? Bisa dari mana saja. Bisa dari internet, dari buku, dari teman, dari orang tua, dari lingkungan sekitar gitu ya. Yang berhubungan dengan topik dan judul yang hendak kita buat. Kalau ngomongin tentang mengatasi virus di PC ya, di
komputer misalnya gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya mungkin cari sumber di internet, atau mungkin antum sudah tahu cara mengatasi virus itu, jadi informasi tambahan saja yang antum butuhkan gitu. Beberapa informasi tambahan saja yang dibutuhkan untuk menulisnya begitu. Taib. Jadi setelah informasi dikumpulkan, maka bisa yang selanjutnya adalah mengembangkan informasi tersebut. Nah, setelah informasi dikembangkan menjadi sebuah teks prosedur, maksud Ana setelah informasinya dikembangkan untuk menjadi teks prosedur, maka sekaranglah waktunya untuk menyusun teks prosedur tersebut. Selesai, begitulah caranya. Jadi ini adalah 6 langkah dalam membuat teks prosedur. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat teks prosedurnya. Paling pertama, kalau Ana biasa memang kalau membuat teks prosedur itu, membuat sebuah teks, mudahnya itu dengan membuat tabel. Nah, tabel begini. Jadi harus diawali seperti ini biar mudah begitu. Struktur. Nah, begitu ya. Kemudian di sini bagian teksnya. Agar mudah. Jadi caranya begini agar mudah. Yang pertama apa strukturnya? Tujuan. Yang kedua apa? Alat dan bahan. Tunggu, alat dan bahan pakai tidak begitu ya. Kalau antum mau buatnya cara membuat, maka alat dan bahan tidak ada. Kalau cara membuat maka pakai alat bahan, tetapi kalau dia cara melakukan maka tidak membutuhkan alat dan bahan. Karena Ana mau membuat teks prosedur cara membuat, maka Ana membutuhkan yang namanya alat dan bahan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Dan terakhir penutup. Taib. Nah, sekarang Ana buat judulnya. Apa judulnya? Misalnya cara membuat tempat pensil gitu, dari kain flanel. Tahu ya kain flanel? Kain flanel itu adalah kain yang dia mengeluarkan seperti bulu-bulu begitu ya, agak lembut gitu. Biasanya per meternya itu sekitar 21 atau 22 ribu ya 1 meter perseginya. Tapi sekarang Anda tidak tahu ya, mungkin sudah naik gitu ya. Nah, cara membuat tempat pensil dari kain flanel. Nah, ini judulnya. Ini judulnya. Setelah itu, setelah judulnya sudah tampak, maka tujuan strukturnya sudah kita buat. Kemudian bagian teksnya. Sekarang bagian teksnya disesuaikan. Tujuan berarti ngomongin apa? Berarti ngomongin tujuan dari teks prosedur tersebut. Apa tujuannya? Misal begini ya. Kain flanel begitu ya. Waalaikumsalam. Merupakan satu di antara banyak begitu ya. Di antara banyak material yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Material yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan.
Untuk itu, kali ini kita akan membuat tempat pensil dari kain flanel agar pensil peralatan tulis dapat tersimpan dan tersimpan dengan rapi begitu ya. Dengan rapi. Nah, kain flanel merupakan satu di antara banyak material yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Untuk itu, kali ini kita akan membuat tempat pensil dari kain flanel agar peralatan tulis dapat tersimpan dengan rapi. Ya, inti dari teks ini tujuannya itu yang ini begitu ya. Bagian inilah tujuan dari pembuatan teks prosedur ini begitu. Nah, sekarang alat dan bahannya gitu. Alat yang biasa digunakan kalau membuat tempat pensil dari sebuah kain flanel apa begitu. Ya, alat dan bahan kita buat alat begitu ya. Satu, gunting gitu ya. Mudah sekali. Dua, penggaris. Mengapa penggaris? Ya, untuk mengukurnya ya agar dia simetris gitu. Kemudian pensil, penggaris dan pensil. Pensilnya untuk apa? Untuk memberikan garis gitu ya, membentuk garis. Atau alat tulis gitu atau pulpen begitu. Nah, ini alatnya. Sekarang bahannya apa? Ana sudah sebutkan sebelumnya kepada antum semua bahwasanya alat adalah sesuatu benda yang tidak habis dipakai. Kalau bahan berarti benda yang habis dipakai. Paham ya? Kalau alat berarti yang tidak habis dipakai, kalau bahan yang habis dipakai. Misal, yang pertama tentunya kain flanel. Kenapa masuk bahan? Karena kain flanel kalau dipakai jadi habis dipakai begitu, habis pakai begitu. Ketika sudah digunakan untuk tempat pensil, dia tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya kain flanel sebelumnya begitu. Kemudian lem kain atau lem fox begitu ya. Bisa jadi fox, lem kambing, banyak jenisnya ya untuk lem kain ya. Jadi ini contohnya. Kemudian apalagi? Ya, itu saja. Ini salah satu contohnya saja. Mungkin kalau mau dijahit berarti butuh penjahit, jarum gitu, benang gitu. Itu alatnya ya, untuk alatnya. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Pertama misalnya, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya apa? Ambil kain flanel, warna kain yang digunakan sebaiknya sesuai dengan keinginan gitu ya. Ambil kain flanel sesuai dengan warna yang diinginkan. Apalagi? Nah, selanjutnya gunting kain flanel sesuai dengan pola begitu ya. Gunting kain flanel sesuai dengan pola dan seterusnya begitu ya. Cara membuat teks prosedur, cara membuat tempat pensil itu tadi. Seterusnya sampai akhir. Nah, karena waktu kita juga tidak banyak, jadi penjelasannya kita singkat saja karena nanti kita juga akan sedikit menganalisis kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks ini.
Nah, selanjutnya kita tinggal memberi penutup. Penutupnya apa? Bisa saran, kritik, bentuk saran itu bisa bentuknya rekomendasi, kemudian selamat begitu ya. Mudah, menyenangkan misalnya. Dan mengasah kreativitas misalnya. Selamat mencoba gitu ya. Selesai. Jadi seperti ini saja sudah cukup begitu untuk membuat teks prosedur begitu. Tujuannya ini, alat dan bahannya ini, langkah-langkahnya seperti ini, penutupnya ya bentuk rekomendasi, saran gitu. Kemudian ucapan selamat, mudah, menyenangkan dan mengasah kreativitas. Selamat mencoba begitu ya. Nah, ini adalah teks prosedurnya. Nah, sekarang kita coba untuk telaah ya, analisis kaidah kebahasaannya. Nanti Ana berikan tugas kepada antum gitu ya. Buatlah sebuah teks prosedur dengan memerhatikan struktur dan kaidahnya. Berarti ini buat teks prosedur seperti ini, strukturnya ini sudah ada. Struktur sudah, tinggal kita menganalisis kaidah kebahasaannya. Apa-apa saja kaidah kebahasaannya begitu. Kaidah kebahasaannya apa saja? Yang pertama ada kalimat perintah gitu ya. Analisis kaidah kebahasaan gitu. Yang pertama ada kalimat perintah. Yang kedua ada kalimat pasif gitu ya, kalimat pasif atau penggunaan bentuk pasif, sama saja kalimat pasif. Kemudian penggunaan batasan, penggunaan kriteria atau batasan. Kemudian ada lagi kata keterangan cara. Kemudian kata keterangan cara, alat begitu ya, tujuan gitu. Jadi ada kata keterangan cara, alat dan tujuan. Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Ada kata keterangan syarat begitu, keterangan akibat begitu ya. Banyak. Jadi ini kita buat kata keterangan cara, alat dan tujuan saja terlebih dahulu. Kemudian ada kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dan larangan. Nah, kemudian yang terakhir ada kata akhiran an dan akhiran i. Akhiran an dan i gitu. Kita lihat kalimat perintah. Kita lihat ya. Apa kalimat perintah contohnya? Kalimat perintah berarti kalimat yang memberikan perintah. Ini contoh. Siapkan alat dan bahan. Ya. Ini tidak bisa di-copy. Nah, begini di-copy. Ini kalimat perintahnya. Nah, ini ya. Siapkan alat dan bahan. Ini contohnya ya. Nah, siapkan alat dan bahan, itu contoh yang pertama. Ambil kain flanel sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, ini juga kalimat perintah, suruh ngambil kita. Nah, ini kita diminta untuk mengambil. Gunting kain panel sesuai dengan pola. Ya, ini juga kalimat perintah. Kita diperintah. Nah, kalimat pasif berarti kalimat yang bisa aktif, bisa
pasifkan. Di sini ada tidak ya kalimat pasifnya yang ada kata di-nya. Nah, ini kalimat pasif ya. Ambil kain flanel sesuai dengan warna yang diinginkan. Seharusnya kan ketika menginginkan ya, tapi karena ini katanya di, maka ada kata di sinilah dia jadinya kalimat pasif begitu ya. Kata di diawali dengan kata kerja me berubah jadi di, maka itu namanya pasif begitu ya. Diinginkan. Nah, ini dia pasifnya ya. Ini pasifnya. Kalau ini kan ada kata siapkan gitu ya, kata ambil gitu. Kemudian ambil kain, gunting kain. Nah, disuruh kita ada pernyataan meminta, disuruh, diperintah gitu. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kriteria atau batasan. Nah, di sini juga ada kriteria dan batasan. Biasanya ini rata-rata analisis kaidah kebahasaan yang ada di sini itu ada di langkah-langkah. Lihat kriteria. Ambil kain flanel sesuai dengan warna yang diinginkan. Ada batasannya ya. Batasannya apa? Warnanya. Nah, ini kita ngambil contohnya yang mudah-mudah saja. Nanti biar ya, ini gimana? Nah, ambil kain flanel salah nih ya. Harusnya di sini ya. A ambil kain flanel gitu ya. Ini WPS-nya nih aneh. Ambil kain flanel sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, ada kriteria batasannya ya. Apa kriteria batasannya? Ambil kain flanel. Kalau ambil kain flanel saja kan apa yang antum harus ambil kain flanelnya gitu. Nah, jadi dibatasi berdasarkan warna sesuai dengan warna yang diinginkan. Bisa jadi warna merah yang antum inginkan, kuning, hijau begitu ya. Jadi ada nilai batasannya gitu sesuai dengan warna yang diinginkan. Nih warna ini yang jadi batasan. Warna yang jadi batasannya. Warna apa begitu. Taib. Kalau kata keterangan cara, alat dan tujuan juga sama ya. Berarti kata keterangan alatnya mana? Gunting kain flanel. Berarti kita membutuhkan alat, cara sesuai dengan pola, ada cara. Kata keterangan alat gunting, penggaris, pensil dan lain sebagainya. Kemudian kalimat saran dan larangan. Kalimat saran di sini tidak diberikan. Larangan juga ya, tidak ada. Nah, kemudian akhiran an dan i. Akhiran an ini ada ya, akhiran an. Ini akhiran an. Nah, ini akhiran an-nya. Siapkan nih. Ini adalah akhiran an. Nah, analisis kaidah kebahasaannya seperti inilah kira-kira, dan kemudian cara membuat teks prosedurnya juga seperti ini bentuknya. Setelah dibuat teks prosedurnya, antum diminta untuk menganalisis kaidah-kaidah kebahasaannya sesuai dengan yang seperti ini. Nah, tugas antum adalah membuat teks prosedur, kemudian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, nanti tugasnya
eh, akan Ana berikan dalam bentuk file atau foto begitu ya. Jadi biar tahu begitu ya. Karena banyak juga yang tidak hirau terhadap tugas-tugas kalau tidak diberikan dalam bentuk file atau foto dan dikirimkan ke grup masing-masing gitu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.